Ini sinyal publik, omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa tertib. Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan keluar. duluan. Keputus. Karena ada. Jangan ngaco ya Pak ya, tolong ya. Oh Udah iya, tadi ini ngaco mulu. Anda juga baca sejarah dong. Gue tidak ada urusan sama perasaan lo Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya? Jagoan gue daripada lu pasti lah. Lah, gimana? Anda tahu ya? Oke, selamat. Enggak, lu tuh terlalu baper Pak. Dari tadi kalau lu komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper. baper? Jangan bawa perasaan Pak. Enggak ada urusan perasaan di sini. Bawa perasaan. Ini perasaan Lu nggak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka sama Trump. Lu gak suka sama Israel. Itu perasaan lu. Ketika Partai Republik itu dengerin dulu, Oke. ya. Tapi jangan kata-kata. Bagaimana? Salam Alechem bisa Salam Alechem Bisam Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, dicuplikan di awal tadi itu sangat tegang ya, antara Bro Abu Janda atau Bang Abu Janda ini ya dengan seorang profesor dan juga ada aktivis yang pro Palestina, pro Iran, dan tak kalah pentingnya di situ ada si Hussein Gaza yang terus menyampaikan berita-berita yang miring terkait tentang Gaza dan Israel. Tapi kita bangga dengan adanya Ibu Monik dan juga Pak Abu Janda. Dan banyak lagi dari teman-teman muslim lain yang terus memberikan wawasan terkait tentang Gaza dan juga Israel ya, maksudnya Palestina gitu ya. Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah Hamas dan Palestina. Jelas-jelas memang dunia menyatakan Hamas ini adalah teroris. Ya kan? Disuplai, didukung oleh Iran. Tetapi tetap saja dibela karena menurut para pembela Palestina ini, Hamas melakukan itu adalah bagian daripada perjuangan mereka untuk merdeka. Ya. Nah kali ini kawan-kawan sekalian mereka berdiskusi dan pada akhirnya Bang Abu Janda sangat disayangkan juga sih. Secara pribadi sangat disayangkan karena beliau harus terbawa emosi ya, dan saya paham perasaan beliau karena memang ya orang-orang yang benci dengan Israel, yang benci dengan Amerika itu nggak bisa terima kenyataan gitu ya. Nah tapi yang sangat disesalkan adalah tidak harus sampai ngomong kotor dan pada akhirnya kan diberhentikan atau dikeluarkan dari ruang studio. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Abu Janda itu sesuatu hal yang merupakan kebenarannya. Ya, kalau Anda melihat sejarah yang benar kawan-kawan sekalian, maka Anda akan ketahui ya, bahwa Israel itu tidak pernah menyerang duluan dari 2006. Justru dia terus diserang. Ketika dia balas itu dianggap sebagai apa? Genosida. Ya. Dan kenapa kemudian Israel menyerang duluan misalnya Iran saat ini kawan-kawan? Itu karena memang Iran terang-terangan ya memberikan ancaman-ancaman kepada Israel dan juga mendukung seperti Hizbullah di Lebanon, kemudian seperti Hamas di Palestina, di Gaza, kemudian banyak lagi ya musuh-musuh daripada Israel kemudian didukung oleh Iran ini, dan mereka sudah punya yang namanya senjata-senjata seperti nuklir dan lain-lain. Jadi itu sangat membahayakan Israel itu sendiri. Itu sebabnya Pak Presiden Prabowo berkata bahwa kita juga harus menjamin keamanan daripada Israel.
baru ada kedamaian. Nah, teman-teman sekalian, ketika Pak Prabowo mengatakan hal itu menjadi kontroversi di Konoha. Orang-orang yang mendukung Palestina, mendukung Iran, mereka menyerang presiden kita. Ya, dan mereka tetap mendukung aksi terorisme. Lah, Abu Janda dalam video ini benar-benar memberikan ya data-data sejarah. Ya kan? Tapi tidak diterima oleh mereka. Sehingga ya berujung seperti yang tadi kawan-kawan sekalian, dia harus dikeluarkan dari ruang studio. Nah, seperti apa videonya? Saya mengajak kita teman sekalian untuk menyaksikannya karena ini sangat seru sekali. Kita lihat videonya berikut ini. Perjuangan para pahlawan. Tapi kalau Amerika nggak turun tangan, kita nggak tahu sampai kapan Belanda bercokol. Mungkin Belanda tahun 70 masih di sini. Mungkin tahun 80 masih di sini kayak di Afrika Selatan. Ya, jadi ketika Pak Jadi kalau Prabowo, nggak ada Amerika, Indonesia masih dijajah Belanda. ya itu aku tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Tapi peran Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Oke. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan tidak adil. That's it. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat ya. Itu sangat seru sekali dan kita harus tepuk tangan. Ya, dan terutama untuk Bang Abu Janda secara pribadi saya sangat salut. Sangat berterima kasih juga dengan beliau. Hanya ya ada kesalahan karena tidak bisa menguasai diri. Dan saya kira itu suatu hal yang wajar ya. Karena juga berwaktu lalu juga kan kita lihat juga perdebatan-perdebatan seperti ke Ibu Monik ya. Dikatai kotor, dikatai juga mata-mata ini. Pokoknya disudutkan begitu ya dengan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti sebenarnya. Dan itu hal-hal biasa ya. Terjadi dalam ruang perdebatan ya. Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan oleh si Abu Janda itu suatu hal yang real. Itu adalah sejarah yang benar terkait tentang Iran dan juga Palestina dan Israel. Ingat kawan-kawan sekalian, tanah Palestina itu jauh sebelum Muslim Arab itu ada di dalamnya. Itu adalah tanah Kanaan yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kepada ke-12 suku Israel. Di mana Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan Musa. Nanti teman-teman membaca Yosua 1 sampai Yosua ke-10. Itu teman-teman bisa melihat bagaimana mereka berjuang untuk mengambil tanah Kanaan itu. Karena itulah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Dan hal yang sangat penting yang saya sampaikan di akhir video ini adalah. Orang yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Dan orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus penguasa saya memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.